Halo semuanya, perkenalkan saya Kisha Sakina dengan NIM 231614201152 kalau dari Prodi S1 Keperawatan kelas B. Jadi kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi dan melengkapi tugas dari kewarganegaraan. Mari kita saksikan. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi dari materi pertama sampai materi ke-6 yang telah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya. Baiklah, materi pertama kita akan membahas tentang dasar pemikiran dan urgensi PKN. Menurut Numan Somantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikiran kritis, analitis, bersikap, dan bertindak dalam demokratis dalam mempersiapkan demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next, materi kedua kita akan membahas tentang dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Yang pertama, dasar historis. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali didirikan oleh organisasi penggerak dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, dasar yuridis. Pendidikan Indonesia lahir sebagai hasil konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Yang ketiga, dasar sosiologis. PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, materi ketiga kita akan membahas tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas adalah tanda atau penanda yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk identitas yang sifatnya pribadi atau personal. Sebagai contoh, orang yang dikenal dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan atribut lainnya, yang umumnya disebut dengan identitas diri. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus berusaha memiliki identitas nasional agar negaranya dapat dikenal dan dibedakan dari negara lainnya. Nah, materi keempat, kita membahas tentang dinamika tentang identitas nasional. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lainnya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, rasa rasionalisme dan patriotisme telah memudar yang dimana orang kebanyakan mencintai produk bangsa asing daripada produk sendiri, lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. Yang terakhir, lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada simbol bangsa sendiri, lebih suka menyanyikan musik asing daripada lagu nasional dan daerah sendiri. Materi kelima, kita akan membahas tentang konsep dan urgensi integritas nasional. Sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduk agar mereka memiliki rasa persatuan, keinginan untuk bersatu, dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integritas nasional dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Pengertian etimologi integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukannya. Etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan perubahannya.
Nah, materi terakhir kita akan membahas tentang landasan integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, ada 3 metode dalam integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperio Majapahit. Struktur kemaharajan berpusat di satu tempat. Konstris pertama adalah wilayah inti kerajaan Negara Agung, yaitu Pulau Jawa dan Madura, yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris yang kedua adalah wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom, disebut dengan mancanegara dan pesisiran. Yang kedua, model integrasi kolonial disebut dengan integrasi antara wilayah Hindia Belanda baru, sepenuhnya dicapai pada abad ke-10 dengan wilayah tentangan dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, model integrasi nasional. Model integrasi ini merupakan proses berinteraksi bangsa negara Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Nah, lanjut. Yang kedua, pengembangan integrasi Indonesia. Faktor yang menentukan suatu tingkat integrasi suatu negara adalah landasan ancaman dari luar. Dua gaya politik kepemimpinan. Yang pertama, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang kedua, ideologi nasional. Ketiga, kesempatan pembangunan ekonomi. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang kontribusi dalam mahasiswi keperawatan. Yang pertama, proses penyadaran dan penemuan jati diri sebagai insan keperawatan yang memiliki kematangan dalam berpikir, bertindak, dan bersikap sebagai perawat yang profesional, sehingga ia mampu menjawab sebagai tantangan dalam kehidupan pribadi maupun profesi. Yang kedua, akan meningkatkan mutu dan kualitas dalam seorang perawat, seperti yang saya lihat seorang yang menghina profesi perawat sebagai babu dokter sangat disayangkan sekali. Perkataan ia lantarkan di sosial media dan itu membuat viral. Baik, sampai di sinilah hasil materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.